Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita masuk kepada nomor 32. Maka dilihat di gambar nomor 32, maka dia adalah titik bekam di sini. Nomor 32, titik bekam di atas kepala. Maka dia adalah fi maude hamah. Dia berada di titik yang paling penting dari titik bekam, terutama pengobatan bagian kepala. Dan ini dinamakan dengan umumugis. Dan telah datang nas di pelajaran kita yang lalu di kitab Al-Akhbarus Sahihah fil hijamah, bahwa umumugis dulu Nabi pernah melaksanakan pengobatan padanya, yang mana dia berada di atas dari puncak kepala. Tentunya tidak di atas ubun-ubun, tetapi di puncak kepala. Maka di sini fi maudhi al-hammah tanfa'ul ilaj al-kahroba azaidah atau atasan-nujad fil mukh. Maka titik ini pengobatan untuk tasannujat fil mukh, seperti epilepsi dan juga kejang-kejang dan sebagainya. Dan permasalahan dari titik umumugis ini dijadikan oleh para bekamers, ahli bekam, sebagai titik istimewa, seperti kahil dan seperti akhdain. Maka umumugis juga adalah titik yang paling penting. Maka di sini dia berfokus kepada perkara-perkara yang berhubungan dengan kepala, seperti stroke dan vertigo. Makna vertigo adalah dawar ataupun berputar, dan juga hypertension, dan juga syaqiqah ataupun migraine. Maka di sini sangat penting sekali untuk pengobatan yang berhubungan dengan saraf di otak. Maka inilah titik 32. Adapun 34 dan 35 di sampingnya itu hanya pembantu. Dan jika tidak pun tidak apa-apa. Dan titik ke-36 dia pun membantu untuk melancarkan pandangan. 37, 38 di atas dari telinga 3 cm. Atau di atas pelipis. Dan juga nomor 40, maka dia di tengah dari raqabah. Maka ini titik-titik yang hanya sekedar pembantu. Jika memang kepalanya kecil dan susah untuk membuat titik-titik ini, maka yang paling penting di kepala adalah umumugis, kemudian akhdain yang telah kita lewati, dan juga
di pertengahan antara umum mugis dengan akhda'in, yang mana dia membantu untuk penglihatan. Maka nomor 36 di sini bagus juga untuk membantu penglihatan dari mata. Maka inilah dari titik-titik yang paling penting dari bekam. Adapun titik-titik yang lain hanya tambahan, maka kita anggap sekarang selesai dari pengenalan titik-titik bekam. Maka kita cukupkan dari titik-titik bekam yang ada. Maka sekarang kita masuk kepada bab yang ketujuh, mawadi'ul hijamah ala hasbil marad. Nah, sekarang di sini adalah improvisation. Apa makna improvisasi? yakni penerapan dari titik-titik yang telah kita pelajari untuk dibekam dari jenis penyakit. Maka di sini kita akan membahas dari jenis-jenis penyakit. A. Al-jihaz al-mafsali wa adoli. Bab yang ketujuh, mawadi' al-hijamah ala hasbil marad. Menempatkan dari titik-titik bekam sesuai dari sakitnya. Maka yang pertama, al-jihaz al-mafsali wal adoli. Maka dia di sini adalah penyakit yang berhubungan dengan persendian dan otot. Maka yang pertama, irkun nasa. Irkun nasa adalah sciatic nerve, yang mana dia adalah sakit dari otot, mulai dari pinggul, pangkal pinggul sampai ke bawah. Maka di sini contohnya dia ada di dua kaki, baik kaki kanan ataupun kaki kiri. Maka di sini contohnya misalnya apa yang harus dibekam? Dilihat nomor 1, apa itu? Kahil. Lalu nomor 55. Maka di sini nomor 55 itu juga dari titik yang penting. Dan dia berada di bawah dari kahil. Maka 55 di sini dilihat di tulisan, kembali kepada tulisan 55, asfal minal kahil bihawali sentimeter, salasa sentimeter. Dia itu di bawah dari kahil sejarak 3 sentimeter. Tahjumu ma'al kahil fi mu'dhamil halat wabil akhos lil khafqat. Maka di sini dia selalu dengan kahil berbarengan dan faidahnya pun besar. Maka titik nomor 1, lalu titik nomor 55. Kemudian yang berhubungan dengan ini, dari titik-titik yang dilihat mana yang berhubungan dengan sakit di kaki kanan, di pinggul kanan dan di pinggul kiri. Maka di hijamah di sini juga selain dari 1 dan 55 dan dia adalah asas, maka dibekam juga bagian yang berhubungan dengan 11 dan 12 dan 13. Maka lihat nomor 11, dia adalah dari bawah pinggang kita yang menonjol. Nah, di situ nomor 11. Kemudian 12 bagian kanannya dan 13 bagian kirinya. Maka itu tergantung, jika kaki yang sakit kanan maka bagian kanan nomor 12. Dan yang sakit kaki kirinya nomor 11, karena kaki kirinya berhubungan dengan nomor 11. Dan faidahnya di sini
nomor 12, dan nomor 13 semuanya nanti berhubungan dengan otot-otot ke bawah. Dan begitu pun nomor 26 dan 27 dilihat. Nomor 26 di pangkal dari paha. Dan nomor 27 paha juga, pangkal paha. Maka 26 bagian kanan dan 27 bagian kiri. Maka lihat nomor 1, 55, 11, 12, 26 dan 51 dan 52 tergantung dari kakinya. Jika kaki kanan maka 51 dan kaki kanan maka 52 atau kebalikannya seperti itu. Maka di sini nomor 51 dan 52 antum lihat dia di pangkal dari paha. Maka di sini titik dari sciatic nerve irkin nasa. Maka inilah titik dari sciatic nerve, otot kejepit dari kanan ataupun kiri. Maka semua yang kita berikan di sini 51 atau 52 tergantung mana yang sakit. Dan 26 dan 27 tergantung mana yang sakit, kaki kanan atau kaki kiri. Lihat di gambar ini. Lalu di sana faidah bahwa titik bekam ada yang titik dia itu titik yang baku seperti 155 yang harus dilaksanakan dan tidak ada kerugiannya jika dilaksanakan ataupun dibekamkan. Karena dia bersifat umum, kepentingan yang sangat umum. Dan titik yang kedua, titik di atas alat yang sakit ataupun di atas anggota yang sakit. Nah, di sini titik yang di atas anggota yang sakit itu improvisasi dari kalian, berijtihad. Maka seperti contohnya sekarang orang yang terkena sciatic nerve, maka sepanjang dari pinggul, pangkal dari paha sakit sampai kepada kaki yang ujung, kaki kanan misalnya. Maka sampai kepada tumit itu kaki nyut-nyutan. Nah, sekarang titik-titik yang asal apa? Kahil dan di bawahnya 55 misalnya. Kemudian tadi 16 karena dia bagian kanan dan 28 dan 26 misalnya. Dan nomor 12. Nah, itu yang titik-titik penting yang berhubungan dengan pangkal permasalahan. Lalu di sana ada titik-titik yang memang improvisasi, berijtihad seorang tabib. Di saat dia sakit dari pangkal paha sampai bawah, nah berarti dia akan membekam juga misalnya di setengah betis, misalnya di setengah paha. Nah, ini dinamakan titik fi maudhi'il alam. Namanya titik di tempat yang sakit. Maka untuk permasalahan titik di tempat yang sakit, ya kembali kepada tabib tersebut. Di mana sakitnya? Di sini. Maka dia berijtihad. Di sini dibekam. Meskipun tidak ada di dalam kitab. Di dalam kitab yang tertulis misalnya hanya titik-titik yang penting, maka kita tambah di sini faidah. Dan begitupun titik bekam hijamah itu di tempat di atas yang sakit. Maka seperti di sini contohnya, orang yang terkena sciatic nerve, otot kejepit, salah duduk dan sebagainya, maka sakit. Berhari-hari, berbulan-bulan, kaki kanannya itu ada otot yang terus merasa sakit. Minum obat yang berhubungan dengan
killer pain, penahan rasa sakit seperti Neuribion misalnya untuk permasalahan saraf. Selesai obat, sakit lagi. Maka di sini dibekam. Dan dibekam dari titik-titik yang baku. Tadi kami sebutkan kahil 55 dan 16, 28, 26, 12 bagian kanan misalnya. Nah di sini berijtihad juga di bagian paha. Baik pahanya yang di samping badan, atau pahanya yang memang di belakang. Nah ini hasil ijtihad seorang bekamers itu. Terus juga setelah selesai dari paha, betisnya. Baik betis yang di samping yang sakit, ataupun di belakangnya. Maka ini salah satu contoh yang bisa kita berikan untuk penyakit misalnya sciatic nerve. Maka masuk kepada contoh yang lain, tanmilul adra, di mana tangan ini dalam keadaan kaku, apalagi berkesemutan. Tanmilul adra. Baik adra, maknanya adra ini adalah tangan yang kanan atau yang kiri. Maka mana titiknya? Pertama satu itu selalu kembali ke mana satu? Kahil. 55 di bawah dari kahil. Dan 40 dan juga 20 karena di sini berhubungan dengan adro ataupun tangan, maka titik-titik kalau di refleksologi trapesius di sini 20, 40 dilihat di gambar, dan 20 dan 21 juga. Maka inilah titik-titik yang berhubungan dengan lengan. Jika lengan kanan maka 20, lengan 1 21. Inilah yang kami sebutkan tadi titik baku. Dan di sana ada titik yang kita berijtihad padanya, titik improvisasi wa mafasil wa adolat adira al-musabah. Dan titik-titik yang sakit pada tangan ataupun persendian di tangan ataupun otot-otot di tangan baik kanan atau kiri. Maka lihat di sini, misalnya sakitnya di sini, tangan kanan. Maka setelah tadi titik-titik baku kahil 55 dan di sini trapesius, aktaf, maka di sini pun sakit kanan ini. Berarti improvisasi. Di mana? Di sini sakitnya dikasih di sini. Di mana? Di sini sakitnya dikasih di sini. Paham? Itu dinamakan titik alal maude al-marid. Titik pada tempat yang sakit. Jadi seorang bekamers dia berimprovisasi. Mana titik-titik yang sakit dan mana titik-titik yang tidak sakit tetapi bersifat umum yang sangat penting. Dan contoh yang ketiga, tanmilul arjul. Kalau tadi tanmil al-adra, kesemutan dan tangannya itu kaku. Dan itu mungkin bagi kalian para bujangan dan yang masih muda mungkin belum ada. Namun bagi bapak-bapak kalian dan yang sudah mulai mempunyai penyakit-penyakit dari kolesterol yang tinggi dan juga dari penyakit-penyakit yang lain ataupun gout, nakros, asam urat, maka dia merasa sakit tangannya dan kesemutan. Dan sekarang yang ketiga kebalikannya, tanmilul arjul. Di sini kaki yang dalam keadaan kesemutan dan berat, berjalan itu berat. Maka antum mungkin tidak mengetahui penyakit ini sekarang masih sehat-sehatnya main bola, lari-lari. Namun bagi yang sudah tua maka akan merasakan penyakit ini. Lalu bagaimana titik bekamnya? Maka di sini kaki yang berat, misalnya kaki kanan ataupun kaki kiri. Maka dilihat
Maka titik yang paling utama seperti biasa, satu, apa itu satu? Kahil. Kedua, 55. Di bawah sekitar 3 cm, 5 cm dari kahil. Kemudian karena dia kaki, maka nomor 11, 12, 13. Dan ini 11, 12, 13 harus bagi yang bagian kaki. Dan 26, 27. Begitupun di bawah 26 di kaki dan 27 jika keduanya, jika kaki kanan saja 26, jika kaki kiri saja 27, jika kedua kaki 26 dan 27, maka selesai. Ini titik yang asasi tadi, yang urgen. Lalu titik yang lain, improvisasi dari pembekam atau bekamers itu, ya sudah, di mana dia rasakan kesemutan, terutama di ujung-ujung di pangkal kaki, maka dia berimprovisasi setengah betis dari betisnya yang belakang dibekam juga, kemudian di atas kaki. Dan permasalahan di atas kaki telah datang juga hadis yang sahih yang kita pelajari di Al-Akhbar As-Sahihah tentang permasalahan membekam di atas kaki, punggung kaki. Dan itu telah kita lewati hadis-hadisnya sahih. Bahwa dulu Nabi di saat safar dalam keadaan sakit kaki, kemudian Nabi membekam di atas kakinya. Ingat hadis itu. Hadis ini sahih dan itu yang kalian lakukan. Maka di sini seorang bekamers dia berimprovisasi. Maka mungkin kita selesaikan dari contoh ini, dari titik-titik bekam dan contohnya, dan insya Allah pelajaran yang akan datang kita masuk kepada penyakit-penyakit yang lain dengan praktek titik-titik bekam dan alat bekam. Sehingga nanti kita praktekkan ada korban di sini duduk di depan kita, maka dia kita simpan titik-titiknya. Dicoba, ta'al Hudzaifah, ta'al Qais. Mana titiknya? Kahil, 55, bla bla bla. Nah, karena kita butuh korban seperti itu, maka korbannya yang lebih baik yang gemuk. Karena korban yang kurus penuh tulang, mau dicoba pun kasihan. Maka di sini Usama misalnya bagus. Kita masuk kepada pelajaran yang berikutnya dari pelajaran refleksologi. Maka selesai kita dari permasalahan apa yang selesai kemarin, sistem pencernaan. Mulai dari pertama makanan masuk kepada lambung, selesai dari ma'di, nomor 15. Maka lihat nomor 15. Itulah nomor 15 lambung. Maka inilah lambung titik-titiknya. Dan nanti di sini dipijit. 15 ini titik lambung. Maka selesai dari lambung, kemudian disambung setelah lambung adalah al-ithna asar. Apa ithna asar? Usus 12 jari. Apa bahasa Latinnya? Kesehatan, duodenum. Maka dia di sini usus 12 jari termasuk dari usus pertama dari usus halus yang menyerap makanan. Kemudian selesai setelah itu dengan nomor 27. Yang mana 27 ataupun sebelumnya 25, am'a al-khafifah. Am'a al-khafifah nomor 25 dilihat bagian kakinya. Maka di sini nomor 25 sangat besar. Kenapa? Karena memang dia usus halus dan usus halus besar di perut kita. Maka titiknya pun besar. Lihat di sini 25. Titiknya besar. Inilah titik-titik dari 25 yang besar di kanan dan di kiri.
Dan usus halus dia terbagi menjadi 3. Duodenum ataupun 12 jari, dan usus jejunum, dan dia yang paling penting dan di akhir ileum. Maka dengan berakhirnya di ileum berarti semua makanan yang masuk telah diserap. Semua makanan yang masuk telah diserap. Maka diserap dari semua apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Maka semua makanan diserap di sini. Maka orang yang memakan misalnya racun, orang yang putus cinta, siapa yang pernah putus cinta, broken heart, atau cinta yang ditolak, mau dukun bertindak, mungkin takut syirik, minal kabair, dakhal finnar, khalidan fiha, sudahlah minum baygon saja. Maka membeli baygon, maka dia meminum baygon itu agar tidak terasa enak, dicari mungkin baygon rasa stroberi, ada baygon rasa stroberi, atau baygon rasa lemon, ada. Kesimpulannya, diminumlah baygon yang harusnya dia racun nyamuk, jadi racun untuk dirinya. Sama prosesnya. Masuk kepada mikdah. Maka di mikdah dia akan digiling, diproses dari cairan itu. Kemudian masuk ke am'a ad-daqiqah, ke usus halus, mulai dari 12 jari dan usus jejunum dan ileum. Maka di sini akan keluar nanti baygon yang diminum itu ke pembuangan, pembuangannya lain karena dia berbentuk cair nanti ke ginjal. Maka di situ tidaklah keluar kecuali sudah menjadi ampas. Lalu zat-zat yang beracun itu diserap. Maka penyerapan pada usus halus tadi. Maka di sini akan hancur semua dari anggota tubuh tadi karena terserap racun. Maka ini contoh, baik dia yang baik ataupun yang buruk, jika masuk ke tubuh akan diserap. Lalu bagaimana jika makan tip X? Atau makan penghapus? Atau makan bahkan kertas-kertas? Ya sama. Nanti akan diserap di sana. Namun tidak bermanfaat sama sekali. Berbeda dari makanan yang kita makan, maka kita mendapatkan protein, vitamin, dan yang lainnya. Maka setelah masuk kepada usus halus dan selesai, mulai masuk kepada usus besar, dan di sana ada sekat antara usus besar dengan usus kecil, dinamakan nomor 27, iseosekai. Dan ini penting sekali titik ini untuk mereka orang-orang yang sakit perut, dipijit, iseosekai, selesai. Kemudian nomor 28, 29, 30, ini semuanya kolun ataupun am'a al-ghalidhah, yang mana dia ada yang naik seperti 26, 27, 28 dinamakan ascenden. Dan itulah kalau antum lihat di organ tubuh ada usus besar yang naik. Kemudian usus besar yang horizontal dinamakan transversus, dan di gambar ini dipijat 29. Dan ada yang turun ke bawah 30. Dan 30 adalah descendens. Dan baru masuk 31 itu bagian pengeluaran. Dan 32 barulah anus, alat mengeluarkan tinja. Maka selesai pembahasan kemarin kepada nomor 32. Iya. Maka sekarang kita balik lagi, karena ada beberapa nomor yang kita tinggalkan setelah Itsna Asr nomor 16, maka nomor 17. Dilihat nomor 17 yang mana? Dipelajari dulu gambar kaki. Scroll. Lihat nomor 17. Maka 17 di sini ada di kedua kaki. Maka dia ada di kedua kaki kita.
Dan nomor 17 ini dinamakan dengan pankreas. Maka apa itu pankreas, barakallahu fikum? Pankreas adalah anggota badan yang sangat penting. Dan fungsi dari pankreas itu sendiri adalah dua fungsi yang sangat besar. Dia fungsinya fungsi endokrin terutama. Dan sebelum itu ada juga fungsi eksokrin. Dan sebelum kita masuk kepada fungsi, apa itu pankreas? Maka pankreas dari segi tempatnya dan kedudukannya, dia adalah salah satu organ yang terletak di belakang rongga perut, yang panjangnya sekitar 12 sampai 18 cm, tergantung dari postur tubuh. Orang yang besar badannya ya besar pankreasnya. Orang yang lebih kecil badannya ya lebih kecil. Maka kayak di sini yang paling kecil siapa, si Muhammad? Maka dia pankreasnya lebih kecil daripada yang lebih besar seperti Yusa. Badannya lebih besar. Maka dia lebih besar. Maka fungsi pankreas di sini seperti kami sebutkan, dia mempunyai dua fungsi, eksokrin dan endokrin. Dan yang diinginkan dengan endokrin, bahwa kelenjar-kelenjar endokrin ini yang pada pankreas, dia mengeluarkan hormon insulin. Dan hormon insulin ini akan dikeluarkan yang fungsinya untuk mengikat glukosa, gula dari darah. Maka tadi kita telah mempelajari sistem pencernaan. Seseorang misalnya seperti sekarang saya minum asir ini. Minum, masuk ke kerongkongan, langsung ke lambung nih. Maka di lambung seperti biasa makanan, minuman akan dicerna. Kemudian mulai masuk sekarang kepada usus 12 jari. Nah, di usus 12 jari, bahan-bahan dari gula, yang ada gula pasir, atau dinamakan glukosa ini diserap. Sekarang mulai diserap oleh usus 12 jari, usus halus, dan ileum. Nah, diserap sekarang minuman yang saya minum ini. Lihat bagaimana praktek sekarang. Jadi saya minum lagi, bismillah. Ini haus saja. Cuman kita bilang minum dan sebagainya. Nah, sekarang masuk nih ke usus 12 jari dan jejunum dan ileum. Apa yang diambil dari minuman ini? Di sini ada glukosa, ada gula pasir dan yang lainnya. Maka glukosa ini disedot di usus 12 dan jejunum dan nanti ujungnya di ileum, diambil ke darah. Jadi terbayang zat gula yang ada di minuman ini itu disebarkan di darah. Maka di saat itu darah penuh dengan gula sekarang. Di saat darah yang berjalan dari pompa jantung, maka jantung itu memompa bagaikan kalian memompa ban. Maka tersebarlah darah ke berbagai penjuru, mulai dari kepala sampai kepada jari-jari tangan, jari-jari kaki. Nah, di situ dia akan sedikit berat karena sistem pencernaan tadi dari jejunum dan ileum dan duodenum atau 12 jari itu menyerap gula. Maka gula ini disimpan di darah. Maka darah akan sedikit kental, bercampur. Darah itu apa saja sih? Hemoglobin dan udara dan juga gula sekarang yang dimasukkan. Paham? Nah, sekarang gula ini masuk ke darah menjadi berat.
Lalu bagaimana prosesnya? Pankreas akan mengeluarkan hormon namanya insulin. Maka di saat diseraplah zat gula, glukosa ini di darah oleh sistem pencernaan tadi, duodenum, jejunum dan ileum, maka masuk kepada darah gula menjadi berat, ditembakkan oleh pankreas hormon insulin. Diinjeksi insulin ke darah, maka insulin ini bagaikan para polisi menangkap gula-gula, glukosa yang ada di darah. Ditangkap semua yang ada gula. Maka pankreas akan mengeluarkan hormon sesuai dengan gula yang dimakan dan diminum. Semakin banyak kadar gula, semakin diperas tenaga pankreas untuk mengeluarkan hormon insulin. Kemudian setelah itu ditangkaplah semua dari zat-zat glukosa ini, lalu kemudian ditangkap oleh hormon insulin, dijadikan power ataupun tenaga, energi. Maka inilah dari faidah pankreas, sehingga glukosa di dalam tubuh akan disimpan, glukosa itu dengan insulin menjadi zat yang dinamakan dengan glikogen. Maka glikogen di dalam jaringan otot disimpan dan di hati. Maka glikogen ini dia adalah cadangan energi. Maka kalian bisa sholat, berjalan ke masjid, bisa ruku, bisa sujud, dan bisa berjalan, bisa berlari. Itu semua dikarenakan zat glikogen tadi yang merupakan glukosa yang diikat dengan insulin dan kemudian dijadikan power. Maka ini dari sedikit fungsi tentang pankreas yang betapa penting. Lalu jika pankreas itu, kembali kepada pembahasan pengobatan, terkena penyakit, penyakitnya bagaimana? Nah, dari penyakit pankreas yang paling berbahaya seperti kanker pankreas ataupun cystic fibrosis, pankreasnya yang mempunyai kelainan sehingga dia tidak bisa mengeluarkan sama sekali dari hormon insulin tadi, atau yang ini kebanyakan diderita oleh manusia sekarang di zaman now, penyakit diabetes mellitus. Apa maknanya? Pankreas tidak bisa mengeluarkan insulin yang dibutuhkan oleh tubuh. Seperti saya minum lagi, bismillah. Maka dari minum ini 1 gelas glukosa masuk misal 100 mili. Maka dibutuhkan insulin untuk menangkap glukosa di dalam darah misalnya 200 mili juga. Ini misal ya, besar 200 mili. 100 mili lah. Maka itu besar. Maka dibutuhkan pankreas untuk mengeluarkan, mengikat gula darah tadi. Nah, di sini jika pankreas sudah melemah, dan ini banyak faktor, pankreas tidak bekerja dengan baik, ataupun karena memang orang ini sangat mencintai candy. Apa candy? Manisan, halawa. Maka makan permen, makan coklat, dan juga banyak makan nasi. Glukosa juga ada pada karbohidrat. Maka semua makanannya mengandung zat gula. Maka pankreas tiap menit, tiap saat, tiap waktu dia mengeluarkan insulin. Capek. Maka di saat insulin dibutuhkan misalnya tadi 200 mili, dia hanya bisa memasok 100 mili. Sekarang dibutuhkan sedikit, 50 mili. Dia hanya bisa memasok 20 mili.
Nah terbayang yang sisanya kemana? Yang sisanya glukosa ini berkeliaran di darah bagaikan buronan. Tidak bisa ditangkap oleh polis-polis dari insulin. Lalu pankreas menekan, tidak bisa keluar. Dibutuhkan sekarang misalnya 50 mg. Ditekan pankreas hanya keluar 25. 25 lagi para perompak berkeliaran di darah. Nah ini yang menyebabkan penyakit diabetes, di mana di darah orang-orang yang kena diabetes penyakit gula ini, glukosa yang berkeliaran, yang tidak bisa ditangkap oleh polisi-polisi insulin. Lalu bagaimana? Ya darahnya menjadi berat. Darahnya ada glukosa. Maka oleh sebab itu, penyakit gula darah berbahayanya bukan masalah hanya sekedar hanya gula yang masuk di darah itu aja. Tapi komplikasinya, karena darah ini terus mengalir dan terus lambat dikarenakan gula darah yang tidak tahu keluarnya bagaimana, maka akhirnya tubuh melaksanakan suatu takhrij ataupun jalan keluar, solve problem, seperti ginjal. Maka ginjal akan menyerap. Di sini jadi fungsi ginjal double. Yang ginjal tadinya dia berjalan normal untuk menyaring minuman dan juga dari sari-sari minuman dan mengeluarkannya ke urin. Di sini double kerjanya. Apa? Mengambil darah yang glukosa itu dari darah yang tidak bisa diambil oleh insulin. Maka bekerja ekstra, yang akhirnya nanti larinya kepada gagal ginjal, penyakit ginjal, dan yang lainnya. Maka akhirnya orang-orang diabetes, orang Indonesia menyatakan dengan penyakit gula. Kenapa? Karena jika dia kencing, banyak terkandung zat gula. Jadi kencingnya itu ada gula. Awas. Jadi dipahami, orang yang kencing, orang diabetes, misalnya orang-orang yang tidak punya WC kencing di bawah pohon, maka akan berdatangan semut. Seperti pepatah mengatakan, ada gula, ada semut. Wah, pohonku ini kok sekarang banyak semutnya. Ternyata si Uco sering, bukan Uco ini ya, si Uco itu sering dia kencing di bawah pohon itu. Dan dia terkena penyakit diabetes. Maka semut-semut banyak berdatangan. Itu gambarannya. Kenapa dinamakan dengan penyakit bahasa Indonesia diabetes itu apa? Kencing manis. Oh kalau begitu, bagus juga orang-orang yang diabetes. Apa? Kumpulkan satu medan orang-orang diabetes, kencing bareng, kita bikin pabrik gula. Ini otak bisnis memang orang Medan nih, orang Batak. Kumpulkan 1.000 orang kencing bareng. Nah airnya kita saring, kan kencing manis. Kita bikin pabrik gula. Alhasil itulah dari penyakit diabetes karena pankreas. Maka oleh sebab itu kita kembali kepada titik pankreas nomor 17. Maka di sini dipijit titik ini, titik pankreas. Dan titik pankreas ini akan membantu jika di titik ini dipijit terus, membantu untuk aktif sehingga mengeluarkan insulin lebih banyak lagi. Maka ini gambaran pankreas, paham sekarang? Dan pankreas itu dia berada di sini. Di bagian sebelah kanan lebih banyak dan kiri juga banyak di sini. Di perut ini. Maka kita baca untuk mengobati apa? Pertama sukari. Makna sukari adalah istilah bagi bahasa Arab penyakit diabetes mellitus, penyakit gula. Dan juga titik ini menyembuhkan hamudah, gastritis. Dan juga iltihabat fil mi'dah. Terjadi peradangan pada lambung. Peradangan pada lambung telah kita bahas, penyakit lambung ada 3. Pertama gastritis,
Yang kedua GERD. Dan yang ketiga tukak lambung. Dan ini semua permasalahannya dengan dua. Pertama dengan makan banyak cabai. Dan yang kedua merokok. Maka banyak makan cabai telah kita bahas. Di lambung itu ada dinding pelindung. Yang melindungi dari asam yang dikeluarkan di saat pencernaan berfungsi. Sehingga di saat kita makan apa aja. Makan bakwan misalnya. Atau makan dipsum. Atau makan seblak. Maka kita makan masuk ke lambung, diproses. Dikeluarkanlah enzim-enzim dan asam. Nah di sini lambung tidak berpengaruh dengan asam dan enzim yang akan menghancurkan makanan. Kenapa? Karena dia mempunyai perlindungan lambung tersebut dari dinding-dinding. Nah, dinding ini dirusak oleh apa? Pertama, cabai. Maka the red hot chili pepper, cabai yang panas. Nah, panasnya cabai yang itu merusak dinding lambung. Jadi please para sahabat, cintailah lambung Anda. Cintai lambung Anda. Maka di sini alhamdulillah harga cabai mahal 90 sekilo, jadi ngirit pakai cabai. Jaga kesehatan lambung. Cintailah lambung Anda. Yang kedua merokok. Maka merokok di saat nikotin masuk. Oh, merokok kok masuk nikotinnya? Iya, dia itu ditelan nikotinnya. Tertelan nikotin masuk ke kerongkongan dan sebagian masuk kepada hidung. Maka di situ di saat masuk menghancurkan juga dinding dari lambung. Jadi pengrusak dari dinding lambung yang biasa kita makan, terutama cabai, dan begitu pun bagi para perokok. Dan yang ketiga adalah alkohol. Nah, kalau kalian tukang miras, minuman keras, itu merusak lambung. Nah, inilah lambung-lambung yang banyak diderita oleh orang-orang sakit mah. Pertama, dinamakan gastritis penyakitnya. Kedua, GERD. Apa itu GERD? Di saat asam lambung naik, maka dia sampai ke kerongkongan asamnya itu. Apalagi di saat dia tidur, maka turun. Karena ada gaya gravitasi. Akhirnya dia tidur, masuk ke kerongkongan. Maka ini berbahaya, GERD namanya. Dan yang ketiga, tukak lambung. Ini yang paling parah. Dan ini proses dari dua tadi. Apa itu tukak lambung? Si dindingnya ini memang sudah habis dan tipis. Dikarenakan tiap hari makan tadi cabai yang pedas dan merokok dan minuman alkohol, tiga ini dikumpulkan misalnya, maka dinding itu makin tipis dan tipis sehingga di saat keluar dari zat asam dan enzim di lambung yang fungsinya menghancurkan makanan, malah menghancurkan lambung itu sendiri. Jadi please dari sekarang jangan kalian bangga-bangga. Oh, siapa yang paling jago pedas? Maka seperti tukang-tukang bakso, biar laris, bakso granat. Yang satu lagi, bakso rudal. Yang satu lagi biar lebih laku, bakso jahanam. Jadi dia masuk ke kios bakso udah kebakaran duluan. Bukan perutnya aja yang makan bakso. Kemudian bakso panas berlevel. Level 5, tingkat 5. Wah, ini panasnya membara. Kemudian ada level 4, level 3. Kalau saya masuk ke sana makan level berapa ya? -1 mungkin. Karena kita kalau beli nasi goreng, Pak jangan pakai cabai ya. Siap. Ternyata bekas dari penggorengan orang-orang awak yang sebelum kita yang cabainya 5, 6, 10 itu nggak dicuci dulu. Karena kalau dicuci namanya juga pinggir jalan, ya habislah airnya. Jadi pas saya pesan, Pak jangan pakai cabainya, siap. Dah. Ternyata sebelum saya ada orang awak yang cabainya 20 mungkin. Habis gitu pas bagian kita jadi di rumah kepedesan.
Pas kita komplain, Pak kemarin ya bekas Bapak sebelumnya ada yang memang pesan dengan cabai. Intinya seperti itu. Sangat berbahaya. Kesimpulannya, jagalah dari mi'dah, dan di sini pankreas sama. Dia itu masih dari perut sehingga dia mengobati juga dari penyakit lambung. Kemudian yang berikutnya nomor 18, dilihat dulu. Sebelum kita mensyarah anggota badan ini 18 dilihat. Maka 18 adalah hati. Lihat titiknya nomor 18. Jika antum mempunyai warna-warni, pulpen warna-warni ataupun pensil berwarna, diwarnai 18, 19 agar berbeda. Dan agar kelihatan perbedaannya dengan yang lain. Maka untuk permasalahan hati, maka hati ini merupakan salah satu organ yang perannya sangat vital juga dalam tubuh. Organ ini di Inggris disebutkan liver. Maka orang yang penyakit liver, di sini yang diinginkan hati tersebut. Dan organ hati termasuk organ terbesar di dalam tubuh. Beratnya bisa mencapai 1,5 kilogram. Beratnya hati. Maka hati itu besar. Maka hati atau liver ini di mana tempatnya? Dia terletak di rongga perut kanan bagian atas. Lihat sekarang. Faidah dari ilmu anatomi bisa memahami ilmu refleksologi. Maka ilmu refleksologi ini di kaki kanan dan di kaki kiri kita bisa terapkan kepada badan kita. Ini kaki ya, kaki kanan, kaki kiri. Kita terapkan di badan kita. Lihat. Tadi disebutkan hati itu ada di bagian kanan. Berarti di kaki kanan saja. Nah, makanya lihat nomor 18. Dia hanya 18 di kaki kanan. Berbeda tadi dengan pankreas 17 dan juga dengan mi'dah, lambung, ada di bagian 2. Karena tubuh kita dibagi 2 sekarang, lihat kanan dan kiri dibagi 2. Nah ternyata lambung itu masih menyambung. Di tengah dia, kanan dan kiri ada. Maka bagian titik refleksi kaki kanan ada, titik refleksi bagian kaki kiri pun ada. Paham ya? Nah di sini ada bagian tubuh yang dia lebih condong posisinya ke kanan. Bagian badan, berarti nanti hanya di kaki kanan saja. Dan yang condong kepada bagian kiri, maka nanti dia ada di titik bagian kiri saja. Nah, contohnya di sini adalah hati dan jantung. Maka hati tadi kita sebutkan, dia cenderung berada di bagian kanan saja. Maka lihat kanan nih, bagian tubuh nih. Setengah ya, lihat dari badan saya setengah. Nah bagian kanan dari mulai sini sampai sini kanan. Nah disinilah letak dari hati. Di sini nih hati. Terus di kiri tidak ada. Beda dengan tadi pankreas. Dia berada di tengah. Paham? Lambung. Makanya ada di 2 titik. Dan usus tadi yang kita pelajarin kemarin. Usus halus, usus besar. Terbagi di perut ini. Apalagi mengambil bagian lebih besar. Perut kita kebanyakan usus. Coba antum di saat nyembelih kambing. Dari perutnya yang kembung dan besar itu. Apa yang paling banyak? Hatinya sedikit. Jantung sedikit. Spleen sedikit. Yang banyak usus. Iya apa tidak? Dari hasil makanan. Maka begitupun tubuh kita. Maka jantung ada di sini sedikit kecil. Dan hati ada di bagian kanan sedikit. Namun yang paling banyak perut kita ini hasil proses makanan. Maka usus halus dan usus besar itu yang paling banyak. Kembali kepada nomor 18 lihat. Maka nomor 18 ini hati. Dia tidak ada kecuali di bagian kanan saja. Dan begitu pun nanti titik jantung. Yang akan kita lewati nomor 33 nanti. Maka 33 jantung. Lihat. Dia hanya di kiri saja. Di kaki kiri. Lihat. Di sini kaki kiri. Ini kaki kanan. Maka di kaki kiri 33, ini kaki kanan. Maka itulah dari
tempat titik yang ada khusus di kiri dan di kanan. Maka jantung hanya di kiri 33 dan hati hanya di kanan nomor 18. Maka hati ini barakallahu fikum fungsinya sangat banyak. Pertama, menghancurkan sel darah merah. Maka sel-sel darah merah yang rusak, ada pertanyaan nih, itu darah dari dulu dia berfungsi berputar di tubuh ini, membagikan oksigen dan membagikan makanan. Apakah darah ini tidak ada permajaan ataupun regeneration, terus kerja, tidak ada pembaharuan? Jawabnya ada. Maka darah-darah yang bekerja itu terus bekerja 24 jam tidak berhenti. Itu ada pembaharuan. Apa pembaharuan? Ada masanya dia rusak dan tua dan hancur. Nah, di sini bagaimana digantinya dan dipecah di dalam hati tersebut. Maka fungsi dari hati menghancurkan sel darah merah yang sudah mulai rusak. Karena dia terus mengalir dengan degapan jantung. Nah, di sini yang mulai rusak itu akan diganti dengan sel darah merah baru. Dan yang rusak-rusak ini dihancurkan. Dan kalau dihancurkan dibuang kemana? Dibuang ke feses, ke berak. Maka jika antum termasuk orang-orang yang fuduli, apa fuduli? Bahasa Inggrisnya curiosity, apa? Terlalu kritis. Apa yang keluar dari perut kalian, kadang-kadang ada yang iseng dilihat. Iya, banyak ya yang iseng ngeliatin apa yang keluar. Terutama yang WC-nya bukan WC duduk. Kalau WC duduk kebanyakan tidak terlihat dan kita malas tinggal pijit tombol, keluar dah, hilang. Tapi ini enggak. Kalau enggak disiram ya kelihatan. Nah, kayak si Sufyan misalnya atau si Uco lihat, kok ada hitam-hitamnya ya? Nah, itu yang hitam-hitam itu diantaranya warnanya agak coklat. Kok ini agak hitam? Kok ini agak coklat? Nggak kayak kemarin kuning. Itu berbeda dari variasi warna. Diantaranya disebutkan karena pemecahan dari hemoglobin. Jadi permajaan dari hemoglobin dibuang di feses. Sehingga hemoglobin darah merah ini dibuang. Jadi kalian mikir, wah ini darah kalau nggak dibuang jadi penyakit nih. Maka bekam atau kita ke PMI, donor darah. Pada hakikatnya bagus dibekam dan donor darah. Namun jangan dipikir darah kalian itu saja. Tidak. Darah kalian terjadi penuaan dan penghancuran dan regeneration, diaktifkan kembali yang baru. Maka itulah dari fungsi dari hati. Dan juga fungsi yang lain, membersihkan darah dari racun. Maka orang-orang yang tidak sengaja minum racun, tentunya tidak seperti tadi yang broken heart, patah hati kemudian minum baygon rasa strawberry. Ada baygon rasa strawberry, pokoknya gitulah. Nah, di sini di zaman now banyak orang-orang makan dan minum zat-zat beracun dan dia tidak menyadari. Seperti apa? Makanan-makanan kaleng secara umum. Maka makanan-makanan kaleng yang kita beli, misalnya dari makanan kaleng yang tidak usah kita sebutkan mereknya namun jenisnya misalnya. Makanan kaleng dari tuna, makanan kaleng dari sardin, makanan kaleng dari daging yang sudah diolah. Itu dilihat expirednya 2 tahun yang akan datang. Selama 2 tahun dia dikaleng. Daging, ikan kok bisa bisa dimakan? Karena ada zat pengawet di antaranya. Maka zat pengawet ini sudah ma'ruf. Di dalam makanan kaleng harus ada.
Kalau tidak, dia akan hancur. Maka lebih baik kita membeli makanan-makanan fresh, ikan, daripada beli kalengan, sarden. Mendingan kita beli segar. Beli segar kemudian kita masak. Pengen saus merah seperti sarden yang di kotak atau yang di kaleng, ya tinggal beli saus tomat dan sebagainya. Alhasil, makanan-makanan kaleng, minuman-minuman kaleng dan yang lainnya, terutama minuman-minuman yang dia itu misalnya sari buah demikian, kemudian dibuat 2 tahun yang lalu, sari buah jambu, sari buah mangga, sari buah apa. Kok bisa 2 tahun yang lalu dia itu di blender, diminumnya sekarang setelah 6 bulan di supermarket atau setahun bahkan mau hampir habis kita minum. Itu karena zat pengawet. Nah, di sini secara tidak langsung kita ini memproduksi zat pengawet dimasukkan ke tubuh kita. Kalau tadi kita misalkan minum baygon karena patah hati, itu ekstrim. Kalian menyadari itu racun diminum. Di sini kalian makan dan minum racun tanpa menyadari. Paham? Dan ini perkara yang berbahaya. Nah, sekarang ada makanan nih, kita makan, mengandung racun dari zat pengawet tadi. Bagaimana sistem tubuh menjaganya? Di antaranya hati. Maka hati akan membersihkan darah dari racun, dinamakan detoxification. Maka darah itu yang ada racunnya dipangkas, dibuang langsung ke berak oleh hati. Dan juga faedah hati memproduksi protein. Maka protein seperti albumin yang dibutuhkan itu dibuat di hati. Maka protein-protein itu, albumin terutama, dibuat di hati. Dan juga hati sebagai penyimpanan nutrisi. Maka hati berperan menyimpan zat-zat yang diserap tadi di dalam tubuh. Oleh apa? Bagian 3 itu? Duodenum, usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Nah, kalian makan sekarang diserap. Disimpan di mana? Di hati. Dan begitupun tadi gula. Gula yang kita minum kemudian beredar di tubuh, dilemparkan insulin oleh pankreas, ditangkap oleh insulin, disimpan di mana? Glikogen tadi, glukosa yang menjadi sumber energi yang nanti akan dipakai, disimpan di hati. Maka ucapan kita, bang jangan disimpan di hati. Jangan disimpan di hati dari ucapan yang menyinggung. Bukan itu saja. Disimpan di hati juga gizi-gizi dan juga tadi glikogen dan sumber-sumber nutrisi itu disimpan di hati. Jadi jangan disimpan di hati ya bang. Ucapan pun jangan disimpan di hati. Tetapi hati itu karena telah penuh menyimpan dari vitamin A, B12, vitamin D, vitamin K, dan asam folat dan yang lainnya, itu semuanya dan glikogen tadi disimpan di hati. Dan juga hati memproduksi cairan empedu dan juga glikogen untuk energi. Dan bahkan membuat kolesterol. Jadi kolesterol dibuat oleh hati. Karena kolesterol memang dibutuhkan. Dan di sini kita membahas tentang permasalahan hati dan penyakitnya. Lalu hati ini bisa sakit. Dan apa penyakitnya? Maka hati ini bisa sakit. Dan penyakitnya ma'ruf. Apa? Hepatitis. Virus yang menimpa hati. Maka hepatitis ada A, hepatitis B, hepatitis C. Dan hepatitis ini virus yang berbahaya. Dan jika orang terkena penyakit ini, hatinya akan rusak. Dan hati jika rusak, maka dia akan kebanyakan tubuh kita berwarna kuning. Terlalu banyak bilirubin. Maka disinilah dari permasalahan hati. Dan orang-orang yang mempunyai masalah di hati,
pijat titik 18 tadi. Dan juga titik 18 ini karena tadi menyimpan glikogen, maka orang-orang yang mempunyai asukari ataupun kadar darah yang tinggi, maka di titik 18 ini dipijit. Sehingga nomor 18 ini berfungsi untuk penyakit diabetes juga. Maka selesai dari titik hati. Sudah adzan atau belum? Maka sekarang kita masuk kepada yang ke-19, miroroh. Apa miroroh? Miroroh adalah empedu. Maka empedu yang sering dimisalkan di bahasa Indonesia, ucapanmu sepahit empedu. Misalnya, maka ucapanmu sepahit dari empedu. Maka empedu itu pahit. Itu jika dirasakan. Maka pembahasan kita miroroh adalah empedu. Nomor 19. Lihat sekarang sebelum kita baca dari kegunaannya. Maka 19 di sini empedu. Dia hanya ada di bagian kanan. Di bawah dari hati. Maka adapun empedu merupakan cairan. Empedunya ya, merupakan cairan yang berwarna kuning kehijauan yang diproduksi oleh hati dan disimpan di tempat khusus kantung empedu. Inilah nomor 19, dia adalah kantung empedu. Titik ini kantung, dia berupa kantung dan dia akan menyebarkan empedu ke bagian tubuh. Maka empedu di situ adalah cairan dan tempat empedu itu dinamakan kantung empedu dan ini nomor 19. Dan permasalahan empedu dia sangat bermanfaat, yang berupa empedu yang pahit tadi itu bermanfaat untuk tubuh. Berfungsi untuk apa? Memecah lemak dari makanan agar bisa diserap oleh tubuh. Maka lemak yang kita makan itu paling sulit untuk dicerna di usus halus. Maka yang makan lemak kambing dan sebagainya misalnya, itu agak susah. Nah, di sini butuh kepada empedu. Dan empedu itu berfungsi untuk memecah dari lemak sehingga mudah untuk diserap di usus halus. Dan empedu juga yang pahit itu bertugas untuk mengeluarkan sisa metabolisme dan juga racun di dalam tubuh. Maka di sini dia tadi hati fungsinya untuk mengeluarkan racun karena empedu inilah, mengeluarkan empedu. Maka empedu itu disimpan di kantung empedu. Dari mana? Dari hati. Maka tadi kita katakan hati dari kegunaannya menghancurkan racun karena dari empedu ini. Maka empedu yang pahit, sepahit empedu, maka di sini dia berguna untuk menghancurkan racun. Maka ini yang kita berikan dari permasalahan empedu, maka dia sangat baik. Lalu empedu ini, karena kita membahas tentang kesehatan, fungsinya tadi kita ketahui. Lalu kapan empedu ini butuh kepada pengobatan? Di saat apa? Di saat terjadi penyakit pada empedu. Jadi empedu ini penyakit yang ma'ruf apa? Terjadinya batu empedu. Maka batu empedu kenapa bisa terjadi? Karena komponen empedu, cairan tadi mengeras dan membentuk seperti butiran-butiran pasir. Dan ini berkumpul dan berkumpul butiran-butiran pasir sehingga berkoloni menjadi batu empedu. Dan batu empedu ini jika banyak,
maka dia akan memenuhi kantung empedu dengan batu. Tadinya cairan, namun karena sudah beralih fungsi dikarenakan sebab, dia menjadi butir-butir pasir kecil. Namun berkoloni akhirnya menjadi batu-batu. Seperti batu ginjal, maka ada juga batu empedu. Dan jika berkembang terus, maka dia akan merasa sakit perut yang hebat. Dengan diiringi demam karena terjadi peradangan. Sehingga jantung akan berdebar dan alamatnya juga penyakit kuning. Jadi dia juga menguning sehingga orang-orang yang menguning matanya, kulitnya, tidak mesti ini orang terkena hepatitis. Bisa jadi dia karena empedunya yang bermasalah. Kantung empedu di situ penuh dengan empedu yang berupa batu empedu. Maka dari gejala-gejala ini tentunya dipijit titik 19. Maka kita pelajari sekarang nomor 19, empedu atau kantung empedu mengobati iltihab wahasayat fil mirarah. Maka dia akan mengobati kantung empedu dari peradangan ataupun bahkan sudah mulai berupa pasir, bisa dibantu untuk dihancurkan. Dan juga penyakit hepatitis dan juga penyakit gula. Maka ini yang bisa kita berikan dari pelajaran kita. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.